untuk jamaah sekalian, silahkan nanti pertanyaannya di dalam kertas, masukkan ke dalam kotak, atau untuk yang ikhwah kalau ingin bertanya langsung silahkan, kita perbolehkan. Nah ya, kalau yang ikhwan kalau ingin bertanya langsung kepada Ustadz, insya Allah nanti kita persilahkan. Tapi yang akhwat silahkan masukkan pertanyaannya ke dalam kotak pertanyaan. Nanti pada pukul 10.30 tolong diseberangkan ke bagian ikhwan, agar nanti kita serahkan ke Ustadz untuk dilihat pertanyaannya, dan semoga terjawab semua pertanyaan yang diberikan insyaallah. Baik, itu saja informasi yang bisa Ana sampaikan. Sebelum kajian dimulai, kembali Ana ingatkan untuk meluruskan niat, ya, untuk meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menuntut ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, ya. Allah akan mudahkan jalan orang yang menuntut ilmu. Maka niatkan duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini lillahi taala. Jangan sampai ada niat yang lain, karena itu akan merusak, ya, amal. Semoga Allah berikan kepada kita niat yang khalis lillahi taala, dan semoga Allah terima amal yang sedikit ini. Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Semoga kajian ini bisa berlangsung dengan kondusif, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan keberkahan untuk kita yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu atau tidak buat gayaan? Hah? Iya, penampakan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai kajiannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai nikmat kepada kita. Di antaranya adalah mempertemukan kita dengan musim-musim kebaikan. Di antaranya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dalam kegiatan kajian rutin di awal bulan, yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting sebagai bekal kita menuju negeri akhirat, yaitu tentang mendulang pahala di awal 10 bulan Dzulhijjah. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan sebuah prolog tentang hakikat ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia mengira bahwa mereka diciptakan di dunia ini tanpa tujuan. Mereka mengira mereka diciptakan begitu saja tanpa diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala membantah prasangka tersebut. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya, apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan dan tidak diperintah dan dilarang, tidak akan dimintai pertanggungjawaban? Dan bahkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang berprasangka seperti ini, menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seperti hewan, hanya untuk makan, untuk minum, berkembang biak, tidak ada tujuan selain itu. Makanya dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu main-main tanpa ada tujuan dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka melalui ayat-ayat ini kita diingatkan bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar untuk makan, bukan hanya sekedar untuk minum, bukan hanya sekedar untuk berkembang biak. Ya, kalau seperti itu kita tidak akan beda dengan hewan. Oleh karena itu hendaknya kita mengingat kembali
apalagi di musim-musim keberkahan seperti ini, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Tujuannya adalah diantaranya untuk mengingatkan kita untuk apa kita hidup di dunia ini. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 57, surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan kita diciptakan, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita memasuki hari-hari mulia seperti ini, maka hendaknya kita mengingat kembali bahwa tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu pula, yaitu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka mengajak umatnya, agar mereka mengajak manusia ani abudullah, agar hanya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, yaitu peribadatan kepada selain Allah. Inilah hakikat dan tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu apa? Mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mendengar kata ibadah, hendaknya yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar zakat, bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan rohani seperti yang kita lakukan di masjid ini, tapi ibadah itu mencakup semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita yakini itu akan menjadi ibadah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirati wal batinah. Ibadah adalah satu nama yang mencakup semua atau segala yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jadi itulah ibadah. Saya ulangi barangkali mau dicatat. Ibadah adalah satu nama yang mencakup apapun yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Ya. Jadi ibadah adalah satu istilah yang mencakup semua itu, mencakup apapun yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya, baik yang kita ucapkan kan banyak. Ada baca Al-Qur'an, ada zikir, ada doa, ada ucapan yang baik, gitu ya, ada sapaan, ada salam dan sebagainya, itu ucapan yang baik yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian juga berupa perbuatan, ada salat, ada membaca Al-Quran, ya, ada berbuat baik kepada orang tua, ada berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama dan sebagainya. Yang lahir, yang terlihat, ya, terlihat itu ucapan dan perbuatan maupun yang tidak terlihat seperti amalan-amalan hati, tawakal, ikhlas, cinta, berharap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah itu bukan hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan mainstream
yang kita ketahui sehari-hari, tapi mencakup semua perilaku kita sehari-hari. Nah, dan agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ada syarat dan ketentuannya. Ya. Sebagaimana kalau kita bekerja, pekerjaan itu agar diterima oleh atasan atau hasil kita ingin diterima oleh siapapun customer kita, maka ada syarat dan ketentuannya. Begitu juga dengan ibadah. Agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada rukun dan syaratnya. Syarat ibadah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan aktsaru amala, amalannya yang paling banyak, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan yang paling baik. Ya. Apa itu amalan yang paling baik? Fudhal bin Iyad mengatakan, aswab akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Ya. Jadi syarat diterimanya amalan yang akan nanti kita jelaskan, utamanya amalan-amalan yang kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi syarat ini. Yaitu apa? Akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalannya paling ikhlas dan amalannya paling benar. Ya. Maksudnya bagaimana? Fudhal bin Iyad pernah ditanya tentang kedua syarat ini. Wahai Abu Ali, apa itu amalan paling ikhlas dan apa itu amalan paling benar? Beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban, tidak benar maka amalan itu tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan, begitu juga kalau amalan itu benar tapi tidak ikhwaban, sampai amalan itu dilakukan dengan ikhlas dan benar. Bagaimana ikhlas dan benar itu? Al khalisu ayyakuna lillah, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, benar itu apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itulah dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, di antara amalan yang kita bisa kerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, apalagi nanti di tanggal 10, adalah ibadah kurban. Ya, apabila misalkan ibadahnya ikhlas karena Allah, tapi misalkan kurbannya pakai ayam, maka tidak akan diterima, karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kurban dengan ayam. Atau misalkan kurbannya 1 ekor sapi sendiri, tapi dia lakukan untuk pamer, ya, untuk berbangga-bangga di hadapan masyarakat, maka itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan bahwa amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ikhlas dan benar. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berharap bertemu dengan Rabbnya, maka penuhilah dua syarat ini. Yang pertama, faly'amal 'amalan shalihan, hendaklah ia beramal saleh. Maksudnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan Allah dalam ibadah dengan seorang pun. Ya, nah, intinya ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ikhlas dan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian hadirin rahimakumullah, selain ibadah itu ada syaratnya, ibadah juga ada rukun-rukunnya.
Sebagaimana dalam ibadah zahir seperti salat itu akan diterima kalau memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga seluruh ibadah yang kita lakukan, utamanya ibadah yang akan atau yang sedang kita kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak memenuhi rukun-rukunnya. Apa saja rukun ibadah itu? Rukun ibadah itu intinya ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbah atau cinta. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar kata cinta, hendaknya yang ada di benak kita bukan hanya sekedar antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan, antara bapak dan anak, atau antara kerabat. Tapi ketika kita mendengar kata cinta, apalagi bahasannya adalah seperti ini, hendaknya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melakukan seluruh amalan, amal saleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, utamanya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kita lakukan atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bagaimana seseorang kalau sudah cinta, apa yang akan ia lakukan? Ia akan mengorbankan apapun yang ia miliki. Ya, buktinya apa? Buktinya seorang muslim itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 awal bulan Dzulhijjah ini dia punya uang, dia serahkan untuk Allah, untuk apa? Untuk kurban. Padahal bisa saja dia belikan untuk hal itu, untuk hal lain. Kemudian dia punya uang puluhan juta. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ia relakan untuk pergi ibadah haji. Ya. Jadi itu dasar dari ibadah adalah harus dilandasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Di antara rukun ibadah adalah ar-raja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di balik itu ada harapan. Harapannya apa? Sebagaimana judul kajian kita adalah agar kita berharap mendapat pahala. Ya. Maka tujuan dari ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap buah dari itu, yaitu pahala yang nantinya kita bisa masuk ke dalam surga. Ya. Jangan seperti sebagian orang, saya ibadah kepada Allah yang penting cinta. Ya, terserah saya mau dapat pahala, mau dapat siksa, terserah saya mau masuk surga, mau masuk neraka, nggak penting. Yang penting saya cinta kepada Allah. Nah, muslim yang benar ketika beribadah itu pasti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadahnya. Kemudian rukun yang ketiga, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya disertai dengan rasa takut. Ya, hendaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah disertai dengan takut tidak diterima ibadah tersebut. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau tidak ibadah kita takut masuk neraka. Ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita takut tidak selamat di akhirat. Maka ibadah yang benar itu manakala dipondasi atau didasari oleh 3 rukun ini. Cinta, harap dan takut. Al-mahabbah, ar-raja, al-khauf. Itulah ibadah yang benar. Ya. Makanya ketika kita melakukan berbagai macam amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, maka kita melakukannya murni atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengharap pahala darinya dan juga takut akan siksanya. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab." Mereka itulah orang-orang yang berdoa sambil mengharap atau mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Kemudian juga dalam surah Al-Isra ayat 57 Allah taala berfirman, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka berharap rahmat Allah dan juga mereka takut akan siksanya. Jadi inilah 3 rukun ibadah. Nah, jadi tadi kita sudah jelaskan tujuan kita adalah ibadah.
Ibadah itu mencakup semua perilaku kita yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kemudian syarat ibadah itu ada 2, yaitu ikhlas dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian rukunnya ada 3, yaitu cinta, takut, dan harap. Jamaah rahimakumullah. Nah, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa Allah benar-benar memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki mana Ar-Rahim, Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman adalah apa? Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita untuk melaksanakan tujuan tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, tidak dibiarkan begitu saja, tapi kita difasilitasi. Di antaranya apa? Kita diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, kita diberi nikmat sehat. Buktinya apa? Kita bisa sholat dengan tegak. Ya. Untuk mensyukuri nikmat Allah berupa makan, kita bisa makan dan minum. Ya. Kita untuk bisa melaksanakan ibadah pengajian ini, kita diberi kesehatan dan waktu luang. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita difasilitasi. Itu ya. Kemudian juga bagi yang berkurban, Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki atau nikmat berupa apa? Berupa harta. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ia untuk beribadah dalam bentuk ibadah kurban. Nah, begitu juga kita diberikan waktu-waktu tertentu yang memiliki berbagai macam keutamaan untuk merealisasikan tujuan ibadah tersebut. Yaitu apa? Di antaranya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musim kebaikan. Buktinya apa? 2 bulan yang lalu kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, sehingga kita apa? Bisa membuktikan ya, penghambaan kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita difasilitasi baik dari sisi waktu, dari sisi tempat, bahkan dari sisi harta kita diberi fasilitas. Ya. 2 bulan yang lalu kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya kita diwajibkan berpuasa. Bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Ya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh. Ya, tidak kurang itu. Setelah bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menentukan yang namanya bulan-bulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui, yaitu apa? Bulan lalu kita ketemu dengan bulan Syawal. Kemudian bulan berikutnya kita bertemu dengan bulan Dzulqa'dah, lalu sekarang kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memfasilitasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Dengan apa? Dengan mempertemukan kita dengan 10 malam atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, saya ingatkan ini karena banyak dari kita melupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa waktu-waktu seperti ini. Karena sebagian manusia itu ingat kasih sayang Allah kalau berupa apa? Berupa materi, berupa uang, berupa harta. Nah, padahal di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tak kalah jauh besarnya adalah momen-momen seperti ini. Kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan musim-musim kebaikan. Nah, 10 awal bulan Dzulhijjah ini mungkin vibes-nya, suasananya atau nuansanya mungkin tidak seperti bulan Ramadan. Namun perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini justru sebenarnya lebih besar daripada hari-hari yang lainnya. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Ya. Nah, nanti
Di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ya. Ketika kita mendengar seorang manusia bersumpah, apalagi dia adalah seorang manusia yang tidak pernah berbohong, kira-kira kita akan percaya atau tidak? Tentu percaya. Itu kepada manusia. Apalagi ini yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri walayalin 'ashr." Demi waktu fajar atau demi waktu subuh, walayalin 'ashr, dan 10 malam. Para ulama tafsir atau jumhur ulama tafsir menjelaskan bahwa 10 malam yang dimaksud dalam surah Al-Fajr ayat 2 ini adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan yang lainnya. Nah, jadi keutamaan pertama dari 10 awal bulan Dzulhijjah adalah apa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, pencipta manusia dan jin yang menyuruh kita beribadah, bersumpah dengan sesuatu, maka itu artinya sesuatu itu memiliki keagungan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah kecuali sesuatu yang bernilai agung. Gitu ya. Makanya dalam banyak ayat, apalagi ayat-ayat di surah-surah pendek ya, Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan matahari dan bulan dan seterusnya. Ya, itu menunjukkan apa? Makhluk-makhluk tersebut memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya 10 malam pertama atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu para salaf, para teladan kita, itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, biasa mengagungkan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ada 3 yang 10 yang senantiasa diagungkan oleh para salaf. Sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, "Kana as-salafu yu'azzimuna 13 Dulu para salaf senantiasa mengagungkan 3 yang 10. Ya, apa saja 3 yang 10 itu? Yang pertama adalah al-ashrul awakhir min Ramadan. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada 1 malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian 10 yang kedua yaitu al-ashrul awail min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari yang sedang kita masuki ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada berbagai macam keutamaan sebagaimana nanti yang akan kita jelaskan. Kemudian 10 yang ketiga yaitu al-ashrul awal min syahrillahil muharram. 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, jadi itulah 10 hari, 3 dari 10 hari yang diagungkan oleh para salaf. 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam atau hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian 10 awal bulan Muharram. Lalu mana yang lebih utama? 10 hari terakhir bulan Ramadan kah? Atau 10 pertama bulan Dzulhijjah? Para ulama berbeda pendapat. Namun para ulama menjelaskan kepada kita jalan tengahnya seperti apa. Jadi kalau 10 akhir bulan Ramadan itu yang paling mulia adalah malam-malamnya. Kenapa? Karena Lailatul Qadar adanya di mana? Di malam hari. Sedangkan bulan Dzulhijjah itu yang lebih mulia adalah apa? Siangnya. Ya, karena amalan-amalan yang paling mulia nanti terutama di tanggal 10 seperti sholat Id, menyembelih, ya, haji itu kebanyakan di siang hari. Itu ya. Baik, itu yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian
Keutamaan yang kedua, 10 malam atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah al-ayyamul ma'lumat. Nah, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah al-ayyamul ma'lumat. Apa itu al-ayyamul ma'lumat? Yaitu hari-hari yang diketahui. Ya, hari-hari yang diketahui. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Itu apa tujuannya? Agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang diketahui, al-ayyamul ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki binatang ternak yang Allah karuniakan kepada mereka. Ya, yang Allah karuniakan kepada mereka. Ya. Jadi 10 malam pertama atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya, di antaranya adalah berupa binatang ternak. Menyembelih binatang ternak sebenarnya bisa kita lakukan kapan saja. Apalagi yang punya banyak ternak, ya. Baik yang kambing, sapi ataupun yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menekankan hari-hari ini agar apa? Agar nikmat tersebut selalu kita ingat, ya, selalu kita ingat. Itu keutamaan yang kedua. Ya. Kemudian keutamaan yang ketiga yang dimiliki oleh 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari terbaik sepanjang tahun. 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa satu tahun itu berapa hari? 360 hari. Nah, dari 360 hari itu ada 10 hari yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fadlu ayyamid dunya ayyamul ashar." Keutamaan atau hari dunia yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qila, kemudian Rasulullah ditanya, "Wala mithluhunna fi sabilillah?" Tidakkah jihad juga seperti itu di jalan Allah, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, "Wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun afara wajhahu bit-turab." Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang menutupi mukanya dengan tanah. Artinya dia syahid di jalan Allah, baru bisa memenuhi keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian apalagi keutamaan yang dimiliki oleh 10 pertama bulan Dzulhijjah? Bahwa di dalamnya ada hari Arafah. Ya. Hari Arafah itu adalah hari di mana jamaah haji melaksanakan rukun haji yang paling besar, yaitu wukuf, tepatnya pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Arafah ini, "Khairud du'ai yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, ini menunjukkan bahwa hari Arafah ini yang ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat mulia. Itu ya. Kemudian apalagi keutamaan yang dimiliki oleh 10 pertama bulan Dzulhijjah? Bahwa di dalamnya ada Yaumun Nahr, hari menyembelih atau hari raya Idul Adha. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahri thumma yaumul qar." Hari terbesar di sisi Allah adalah Yaumun Nahr,
hari menyembelih, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian Yaumul Qar. Ya, Yaumul Qar itu adalah tanggal 11 bulan Dzulhijjah. Hari pertama hari tasyrik. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan bahwa hari menyembelih tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, keutamaan lain yang dimiliki oleh 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini berkumpul seluruh induk ibadah. Ya, berkumpul seluruh induk ibadah. Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan, "Walladzi yadhharu anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadati fiha." Yang nampak bahwa sebab diutamakannya atau istimewanya 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah karena berkumpulnya induk-induk ibadah. Apa saja induk-induk ibadah itu? Wahiyas shalah, yaitu salat. Ada salat Idul Adha, hari raya Idul Adha. Kemudian apa lagi? Ada siam, ada puasa. Kapan? 10 pertama bulan Dzulhijjah ini utamanya di hari Arafah, puasa Arafah. Kemudian apalagi? Sedekah. Utamanya melalui apa? Ibadah kurban. Ya. Kemudian apalagi? Ibadah yang tidak bisa dilaksanakan kecuali di bulan ini, yaitu rukun Islam yang kelima, haji. Ya. Wala yata'atta dzalika fi ghairi, dan ibadah-ibadah itu tidak dilaksanakan atau tidak ada kecuali di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Gitu ya. Jadi kenapa 10 pertama bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar dibanding hari-hari yang lainnya? Karena di dalamnya berkumpul induk-induk ibadah, salat, puasa, sedekah, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Gitu ya. Jadi itulah 6 poin yang menunjukkan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Yang kedua, bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah al-ayyamul ma'lumat, yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 28. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari terbaik sepanjang tahun. Kemudian yang keempat, karena di dalamnya ada hari Arafah. Kemudian yang kelima, karena di dalamnya ada hari raya menyembelih. Kemudian yang keenam, karena di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini berkumpul induk-induk ibadah yang tidak terkumpul di waktu-waktu yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui berbagai macam keutamaan yang ada pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, maka hendaknya kita juga mengetahui keutamaan beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini dan apa saja amalan yang bisa kita lakukan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul 'ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, ya. Nah, ini kita bisa belajar dari para sahabat bagaimana semangatnya mereka dalam beramal soleh. Ya, ketika mendengar hal ini mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Artinya mereka paham bahwa jihad itu adalah amalan yang paling mulia. Bahkan dalam hadis disebutkan zirwati sanami al-Islam. Jihad itu adalah
puncaknya agama Islam. Karena untuk berjihad harus apa? Ya, merelakan jiwa dan hartanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ibadah yang kaleng-kaleng, bukan ibadah yang kecil-kecil. Ibadah jihad itu adalah ibadah yang besar. Nah, ternyata amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini melebihi jihad. Ya, melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW menjawab pertanyaan para sahabat ini dengan mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah. Kata Nabi, jihad di jalan Allah tidak bisa menyamai amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Kecuali jihadnya seperti ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang atau seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian ia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Ya, jadi kalau ingin menyamai amal saleh atau kalau ingin berjihad yang jihadnya bisa menyamai amal saleh di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, maka jihadnya itu harus hartanya habis dan jiwanya pun apa? Mati, meninggal dunia karena jihad. Baru itu apa? Bisa menyamai amal soleh di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah ini. Gitu ya. Ya. Kalau kata orang Sunda, peperiheun. Ya, kita tidak berjihad. Ya, maka kita gunakan kesempatan ini untuk meraih keutamaan itu, memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga semakna dengan hadis ini, hadis riwayat Ahmad dan dihasankan sanadnya oleh Al-Albani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fadzakartu lahu al-a'mal. Suatu ketika aku pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata dan aku bercerita kepada Nabi tentang amalan-amalan. Lalu Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min hadhil ashar." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih utama daripada hari-hari yang 10. Maksudnya hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah al-jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga di jihad di jalan Allah?" Ya. Fa akbarahu. Para sahabat menganggapnya itu satu yang besar. Kemudian Nabi menjawab, walal jihadu illa an yakhruja rajulun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah thumma takunu mahjata nafsihi fihi. Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, kemudian akhir hidupnya itu habis, gitu ya. Nah, jadi harta dan jiwanya diserahkan untuk jihad di jalan Allah, baru itu bisa menyamai amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah dan juga keutamaan beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka apa saja amalan yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini? Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW tidak membatasi atau tidak menentukan amal apapun di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jadi tidak ada amal apapun, yang penting amal soleh. Tapi berdasarkan contoh Nabi SAW dan juga contoh para salafus soleh, ada beberapa amalan yang khusus dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini yang tidak bisa dilakukan di hari lain. Yang pertama, dan ini adalah yang paling penting, adalah melaksanakan haji dan umrah. Melaksanakan haji dan umrah. Ya. Haji sebagaimana yang kita ketahui adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu. Allah taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara kewajiban atas manusia kepada Allah adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Gitu ya. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa ibadah haji ini adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang kelima yang dengannya
rukun-rukun Islam ini disempurnakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaq alaih dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Dalam riwayat lain, wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara atau di atas 5 pilar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, mendirikan dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Itu ya. Nah, yang mana amalan haji ini hanya bisa dilakukan di bulan-bulan haji, tepatnya di bulan Dzulhijjah. Ya, dimulai dari tanggal 8 sampai hari-hari tasyrik. Makanya nggak ada ceritanya misalkan haji di bulan Rajab, ya, haji di bulan di bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Makanya bulan ini disebut dengan apa? Dzulhijjah. Ya, Dzu itu artinya yang memiliki, al-hijjah haji. Ya, makanya amalan yang paling utama yang bisa kita lakukan itu adalah yang pertama, yang paling utama adalah ibadah haji. Itu ya. Namun tadi disebutkan bahwa haji ini diwajibkan bagi yang mampu. Bagaimana kriteria mampu itu? Adalah memiliki dana, juga kesehatan, juga kendaraan sehingga kita bisa sampai ke tanah suci. Juga memiliki dana yang cukup untuk keluarga kita yang kita tinggalkan, itu istita'ah. Gitu ya. Adapun yang tidak mampu, maka banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimampukan. Apalagi daftar tunggu haji reguler di kita ini ya bertahun-tahun. Gitu ya. Namun tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan ibadah haji ini adalah bahwa haji ini adalah salah satu amalan yang memasukkan kita ke surga. Ya, siapa sih yang tidak mau masuk surga? Ya, maka di antara amalan tersebut adalah ibadah haji. Dalam hadis muttafaq alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma." Umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah kaffarah, penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya haji ini istimewa karena balasannya adalah surga. Ya. Haji ini sangat melelahkan. Haji ini membutuhkan biaya yang sangat banyak, membutuhkan persiapan materi maupun non materi yang sangat besar. Makanya pahalanya juga sangat besar. Jangankan di akhirat, di dunia pun Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menjanjikan keutamaan atau pahala haji yang besar. Di antaranya adalah bisa menghilangkan kefakiran. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil qiru khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah." Ya, lakukanlah atau laksanakanlah haji secara rutin, atau haji yang satu ke haji berikutnya, umrah yang satu ke umrah berikutnya, diikuti terus menerus. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana pandai besi atau bara api bisa menghilangkan karat yang ada pada besi, emas dan perak. Ya, kita tahu bahwa diri kita ini manusia itu adalah tempat salah, lupa dan dosa. Maka kita harus semangat menjalankan ibadah-ibadah yang bisa menghilangkan dosa-dosa tersebut. Di antaranya adalah ibadah haji dan umrah. Itu ya. Makanya kita bisa menyaksikan
janji Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Jarang kita mendengar cerita ada Pak Haji atau Bu Haji sangsara. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Karena Nabi SAW menjanjikan demikian. Haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran. Gitu ya, seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ibadah haji. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan juga ibadah atau amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah as-shiyam. Puasa, memperbanyak puasa. Kenapa? Karena puasa ini masuk ke dalam keumuman amal saleh yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Ibadah puasa memiliki keutamaan tersendiri dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala menanggung sendiri pahalanya. Dalam sebuah hadis qudsi muttafaq alaih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adama lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak cucu Adam itu baginya kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau kita lihat amalan-amalan yang lainnya, biasanya disebutkan nominal pahalanya. Misalkan seperti sholat jamaah itu berapa? 27 derajat. Atau misalkan sedekah, satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa puasa itu kalau kita meminjam bahasa kuota itu unlimited. Gitu ya. Kalau unlimited kuota itu biasanya bahasa marketing. Aslinya enggak unlimited, ya. Ada limitnya, cuman kita nggak tahu saja. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, betul ya, insya Allah betul. Ya, jadi puasa itu pahalanya tidak terbatas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menanggung pahalanya. Selain itu, karena puasa ini adalah seperti sabar, dan sabar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa batasan, tanpa perhitungan. Ya. Dan puasa itu menggabungkan 3 macam kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dari bermaksiat kepada Allah, kemudian sabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Karena apa? Karena puasa itu sendiri adalah ketaatan, kita bersabar melaksanakannya. Berbuka itu adalah kemaksiatan, kita bersabar dengannya. Kemudian lapar itu adalah musibah, kita berusaha sabar menahannya. Makanya puasa itu sama dengan sabar, karena mengumpulkan 3 macam kesabaran tadi. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa, "Man shama yauman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah atau di jalan Allah, maka Allah akan geserkan mukanya dari api neraka sejauh 70 kharif. Ya. 70 kharif, sangat jauh. Yang mana kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepada neraka meskipun hanya bersedekah dengan apa? Sepotong, bukan 1 butir, ya. Jadi sepotong kurma. Jadi kurma kemudian kita ambil sebagiannya, disuruh segitu. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kepada neraka meskipun dengan bersedekah setengah atau sebagian dari kurma. Nah, ini kita berusaha menjauhi neraka dengan berpuasa. Apalagi puasanya di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang mana kata Nabi SAW, amalan yang dilakukan ketika itu
lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan di waktu-waktu yang lainnya. Kemudian terutama puasa yang sangat dianjurkan ketika di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Tentang puasa Arafah ini dalam hadis riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyami yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Puasa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah atau ketika jamaah haji wukuf di Arafah, aku berharap kepada Allah puasa tersebut bisa menghapus dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Jadi puasa Arafah bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Gitu ya. Kita 2 tahun ini ngapain aja? Tentu diantaranya apa? Berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah, dan orang yang berbuat salah yang paling baik adalah yang bertobat. Ya, sebagaimana kita yang punya kendaraan, kalau ada jadwal pemutihan dari Samsat atau dari pihak berwenang kita senang, gitu ya, sehingga kendaraan kita bisa bebas dari berbagai macam tuntutan dan sebagainya. Begitu pula ketika kita tahu kita ini banyak dosa, kemudian dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa Arafah dan bisa menghapus dosa 2 tahun, maka hendaknya kita semangat dan jangan sampai sia-siakan kesempatan tersebut. Gitu ya. Karena kesempatan tidak berulang, berulangnya hanya setahun sekali, dan belum tentu kita dikasih kesempatan untuk bertemu dengan bulan Dzulhijjah berikutnya. Itu ya. Nah, kemudian puasa Arafah ini lebih mulia daripada puasa Asyura yang nanti kita akan laksanakan insyaallah pada bulan Muharram. Karena puasa Asyura ini menghapus dosa setahun, sedangkan puasa Arafah 2 tahun. Kenapa bisa beda begitu? Bedanya kalau Asyura ini untuk memuliakan Nabi Musa, ya. Karena di hari Asyura tanggal 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun dan bala tentaranya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun. Sedangkan puasa Arafah ini adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwa para nabi itu keutamaannya bertingkat-tingkat. Dan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia, otomatis memiliki hak istimewa dibanding nabi-nabi yang lainnya. Kemudian juga puasa Asyura itu adalah bentuk penyelamatan Allah Subhanahu wa taala dari sisi fisik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Sedangkan di hari Arafah ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan dalam hal agama. Kenapa? Karena di hari Arafah lah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Ya. Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Itu turun kapan? Turun ketika Nabi SAW khutbah di Arafah pada saat haji wada. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini di hari Arafah. Ya, makanya pahalanya pun itu bisa menghapus dosa 2 tahun. Dan dosa yang diampuni dengan puasa Arafah ini dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar itu harus dengan taubat. Ya, harus dengan taubat. Makanya dalam hadis yang berbunyi as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya dan Ramadan berikutnya dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya adalah penghapus antara keduanya selama ia menjauhi dosa besar. Ya, karena dosa besar itu baru akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala bertobat nasuha kepada Allah.
yaitu dengan menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka hak itu dikembalikan kepada yang berhaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya yang bisa kita jaga dan kita laksanakan di 10 malam pertama atau hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah salat. Ya, salat. Jadi salat ini adalah amalan yang paling utama. Bahkan identitas seorang muslim ini ditentukan dengan salat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda tentang salat, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian kita dengan mereka, itu orang kafir, adalah salat. Ya, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa para sahabat tidak melihat satu amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir, ya, kecuali salat. Ya. Oleh karena itu salat ini apalagi di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini hendaknya dijaga dengan baik. Jangan sampai kita misalkan kurban, bahkan kurbannya banyak, kurbannya dengan sembelihan yang besar, tapi salat kita nihil. Masih kalau kata orang Sunda belang betong. Belang betong itu apa? Bolong-bolong. Kadang salat, kadang enggak. Nah, ini bahaya. Nanti amalan-amalan yang kita lakukan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pentingnya menjaga salat ini penting sekali untuk diperhatikan. Diriwayatkan dari Nabi SAW annahu dzakara as-salata yauman baina ashabihi. Suatu ketika Nabi SAW menyebutkan perkara salat di hadapan para sahabatnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat maka akan menjadi cahaya, ya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Kemudian Nabi bersabda, wa man lam yuhafidh 'alaiha, sedangkan orang yang tidak menjaga salat ini, perhatikan baik-baik, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, maka dia tidak akan memiliki cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Kemudian yang tidak kalah mengerikannya lagi ancaman bagi orang yang tidak menjaga salat, wa husyira yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat maka nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang tidak menjaga salat dikumpulkan dengan tokoh-tokoh kafir yang kita tidak asing namanya, ya. Kalau kita dengar nama Fir'aun pasti yang ada dalam benak kita apa? Ini orang paling jahat sedunia. Bukan sedunia, seumur hidup, sepanjang dunia ini ada, Fir'aun ini selalu menjadi apa? Momok yang paling jahat. Itu ya. Kenapa? Karena dia terlenakan oleh kerajaan, oleh kekuasaan. Makanya orang yang melalaikan salat karena jabatannya akan dikumpulkan bersama siapa? Fir'aun. Kemudian Haman juga sama. Ini adalah Haman itu boleh dibilang menteri pembangunannya Fir'aun. Dia yang diperintahkan untuk membangun bangunan tinggi agar Fir'aun bisa melihat Allah yang maha tinggi. Ya, ini juga sama. Kemudian Qarun. Kenapa? Orang yang tidak menjaga salat akan dikumpulkan bersama Qarun. Qarun ini adalah tokoh orang kaya yang kafir, gitu ya. Kenapa? Karena kekayaannya melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang kaya namun dia tidak mau salat akan dikumpulkan bersama Qarun. Adapun Ubay bin Khalaf, ya, barang siapa yang tidak menjaga salat karena sibuk dengan berdagang, ya, maka akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini adalah salah satu tokoh kafir Quraisy, musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzu billah. Maka hendaknya kita menjaga salat terutama di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara amal saleh yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah
memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil. Apa itu takbir? Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Apa itu tahmid? Tahmid itu mengucapkan alhamdulillah. Apa itu tahlil? Ya, itu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ada satu lagi tasbih. Apa itu tasbih? Mengucapkan subhanallah. Nah, perbanyak zikir-zikir tersebut di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, apalagi kebanyakan manusia ini seringkali apa? Tidak memanfaatkan lisannya untuk amal soleh. Lebih seringnya digunakan untuk apa? Untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol-ngobrol yang tidak terlalu bermanfaat. Ada yang ngobrol tentang hobi dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang hobi kuliner, ada yang hobi ngusep, ada yang hobi apalagi shopping, hobi memotoran dan sebagainya. Itu ya. Nah, coba di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini lisan kita perbanyak zikir. Itu ya, perbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Biasakan ketika kita jalan, berkendaraan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita tahu diri kita ini banyak dosa. Itu ya. Nah, terutama yang dianjurkan, yang ditekankan itu adalah takbir. Ya, memperbanyak takbir. Nah, takbir di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini ada 2 bentuk. Ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan takbir mutlak. Artinya takbiran yang tidak terikat dengan waktu. Ya. Artinya kita ketika jalan takbiran gitu ya. Ketika beres-beres rumah takbiran gitu ya. Dan itu adalah salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Buktinya apa? Kita enggak dengar sayup-sayup takbir di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Padahal dulu para sahabat, para salafus saleh, di antaranya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, yakhrujani ila suq fi ayyamil 'ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Keduanya bertakbir dan takbirannya diikuti oleh manusia. Ya, jadi gemuruh takbiran itu sangat terdengar ketika itu. Ya, maka kalau kita sudah mengetahui, coba kita usahakan memperbanyak takbir mutlak di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir muqayyad itu adalah takbir yang terikat dengan waktu-waktu salat. Ya, jadi setiap salat hendaknya imam mengingatkan jamaahnya agar bertakbir. Ya, jadi setelah astagfirullah kemudian Allahumma antas salam, maka bertakbirlah sebagaimana takbir ketika hari raya. Dimulainya kapan? Dimulainya sejak hari Arafah. Nah, jadi nanti tanggal 9 berarti kalau tahun ini hari Kamis ya. Ya, jadi hari Kamis ba'da subuh itu hendaknya imam bertakbir agar jamaah juga ikut bertakbir. Itu disebut dengan takbir muqayyad. Ini sampai kapan? Sampai hari-hari tasyrik yang terakhir. Tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian apalagi amalan yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini? Yang kelima adalah bersedekah. Bersedekah. Utamanya melalui ibadah kurban. Nah, utamanya melalui ibadah kurban. Ya, tentunya ibadah kurban ini bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Kriteria mampu itu bagaimana untuk ibadah kurban? Yaitu ia memiliki kelebihan harta di hari raya dan hari-hari tasyrik. Ya, jadi jangan sampai seseorang berkurban tapi misalkan mempuasakan keluarganya. Ya. Jadi ingin berkurban tapi anak dan istrinya sampai tidak makan. Nah, ini berlebihan, ya. Jadi kurban itu bagi yang mampu. Gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, namun ini riwayatnya mauquf ya. Abu Hurairah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun
falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta dan dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Maksudnya lapangan tempat melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa hukum ibadah kurban ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Gitu ya. Dan ibadah kurban ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan syarat-syaratnya, yaitu apa? Syaratnya hendaknya hewan yang dikurbankan adalah salah satu dari 3 jenis, yaitu apa? Unta, sapi, kemudian kambing atau domba. Itu ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui. Tujuannya apa? Untuk apa? Mensyukuri rezeki berupa hewan ternak yang Allah rezekikan kepada mereka. Itu ya. Kemudian juga berkaitan dengan kurban ini, masing-masing dari 3 jenis hewan kurban ini ada kriteria dari sisi umur dan juga kesehatannya. Dari sisi umur, untuk unta hendaknya yang dikurbankan itu adalah yang berusia 5 tahun maju ke 6 tahun. Untuk sapi hendaknya yang dikurbankan itu adalah yang 2 tahun masuk ke 3 tahun. Untuk kambing itu hendaknya yang dikurbankan adalah yang berumur 1 tahun mau ke 2 tahun. Sedangkan domba itu boleh dari yang 6 bulan. Gitu ya, dari yang 6 bulan. Adapun dari sisi kesehatan, maka kurban yang atau binatang ternak yang dijadikan kurban hendaknya tidak memiliki 4 cacat yang disebutkan dalam hadis. Apa saja 4 cacat tersebut? Al-awra al-bayyinu awaruha, yaitu hewan ternak yang buta sebelah atau picak, yang jelas kepicakannya. Kemudian al-arja'ul bayyinu arajuha, yang pincang, yang jelas kepincangannya. Ya. Kemudian yang ketiga, al-maridatul bayyinu maraduha, yang sakit, yang jelas sakitnya. Kemudian yang keempat, al-arja'ul lati al-ajfa'ul lati la tunqi, kurus ya, sehingga tidak ada dagingnya atau tidak ada sumsumnya. Jadi itulah 4 cacat pada hewan kurban yang menyebabkan kurban tidak sah. Yang pertama, yang buta sebelah yang jelas kebutaannya. Yang kedua, yang pincang yang jelas kepincangannya. Yang ketiga, yang sakit yang jelas sakitnya. Kemudian yang keempat, yang kurus sehingga tidak ada dagingnya. Maka cacat yang setara dengan itu atau lebih dari itu, misalkan seperti buta bukan cuma sebelah, dua-duanya, gitu ya. Pincangnya bukan cuma 1 kaki tapi keempat-empatnya, ya. Kemudian sakitnya lebih parah lagi, ya. Dan seterusnya, maka cacat tersebut dikiaskan bahkan lebih daripada 4 cacat tersebut. Kemudian bagi sahibul kurban yang sudah meniatkan hendaknya dan sudah menentukan hewan kurban, agar tidak mengambil sesuatu apapun dari kulit, rambut dan juga kuku, ya, dari dirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza dakhalatil ashr, ya, wa arada ahadukum an yudhhiya, fala yamussa min adfarihi wa basharatihi syai'an." Barang siapa di antara kalian yang ingin berkurban dan telah memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong kukunya atau mengambil sesuatu dari rambut dan kulitnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dosa-dosa sahibul kurban nanti berguguran dengan dengan disembelihnya hewan kurban tersebut. Kemudian apalagi amalan-amalan yang lainnya yang bisa dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini? Tentunya masih banyak. Ya, membaca Al-Qur'an itu juga bisa kita lakukan.
Ya, usahakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini kita hatam. Berarti kalau kita ingin hatam di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, sehari berarti berapa juz? 3 juz, ya. 3 juz. Kita bisa hatam insyaallah. Atau kalau tidak mampu, minimal sehari itu membaca Al-Qur'an semampu kita. Gitu ya. Agar amalan kita benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim juga ya, sempatkan untuk silaturahim meskipun hanya sekedar menyapa, meskipun hanya memberi ala kadarnya ya, dan sebagainya. Termasuk juga menuntut ilmu ya, seperti ini ya, kita bisa melakukan kajian ya, atau mendengarkan kajian dimanapun kita berada. Mengucapkan salam ya, berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu, membantu orang lain dan sebagainya. Banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya. Dan kita berdoa bagaimana agar kita bisa beramal soleh? Ya, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya ya, agar kita bisa beramal soleh. Karena sebagaimana kita ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala melalui azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali berkat Allah. Nah, kita pun sama, ketika kita ingin melaksanakan berbagai macam amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, hendaknya kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memperbanyak amal soleh. Demikian barangkali kajian tentang mendulang pahala di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik agar bisa beramal saleh dan amal saleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk surga dengannya. Baik, barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan. Baik. Pertanyaan yang pertama dari akhwat. Bismillah. Ustadz, bagaimana jika seseorang mempunyai aset seperti tanah tapi dia tidak memiliki dana yang cukup, hanya aset saja? Maksudnya dana cukup untuk kurban mungkin ya, atau haji. Apakah orang tersebut dikatakan sebagai orang yang mampu haji? Oh, haji ya. Apakah orang tersebut dikatakan sebagai orang yang mampu haji dan harus menjual asetnya tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Ya. Untuk pelaksanaan ibadah haji, hendaknya ia memiliki harta lebih di luar yang ia pakai sehari-hari. Berarti kalau dia misalkan hanya punya rumah yang ia tempati, maka dia bukan termasuk orang yang mampu. Karena kalau rumahnya dijual, nah nanti dia akan kesulitan, ya, mengalami kesulitan. Maka ini tidak benar. Nah, adapun tadi kalau misalkan asetnya ini tidak mengganggu kehidupannya, seperti misalkan dia punya aset berupa tanah yang sudah ada rumahnya yang ditempati, kemudian aset lainnya berupa tanah murni yang hanya dipakai untuk misalkan disewakan atau hanya mungkin untuk dijadikan kebun dan sebagainya, maka hendaknya ini dijual. Ya, kalau bisa untuk melaksanakan ibadah haji.
Karena ini termasuk mampu. Gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, qadarullah sudah 2 tahun ini ana tidak dapat melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah dikarenakan haid. Ana sangat bersedih karena hal itu. Apa ibadah yang bisa saya lakukan agar ana bisa mendapat ganjaran serupa dengan ibadah puasa Arafah? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Jangankan puasa Arafah, puasa Ramadan saja kalau masih berhalangan seperti haid atau misalkan dia melahirkan, punya anak tunji setahun hiji gitu ya, sampai nggak sempat untuk mengqadha puasa, itu masih diberi uzur. Apalagi ini puasa sunnah ya, jadi masih diberi uzur. Namun mudah-mudahan atas kesedihan ini dan juga niat ingin melaksanakan ibadah puasa Arafah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa seorang mukmin yang punya kebiasaan amal saleh kemudian dia ada halangan seperti safar atau sakit, maka akan ditulis baginya pahala sebagaimana ketika ia apa? Ketika ia sehat. Gitu ya, seperti itu. Maka inilah keutamaan membiasakan amal saleh atau membiasakan amal-amal sunnah, yaitu apa? Ketika seseorang berhalangan seperti haid atau sakit atau bepergian, maka dia akan tetap apa? Tetap mendapatkan keutamaan atau pahala tersebut. Ya. Atau kalau dalam bahasa bisnis apa? Passive income. Ya. Jadi passive income itu bukan hanya dalam masalah materi, ya. Jadi fulus terus berjalan, kita tinggal ongkang-ongkang. Begitu juga sama dalam ibadah, gitu ya. Kita sudah punya tabungan amal rutin kita, kemudian kita sakit, ya, kita tetap dapat pahala, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya bagi yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban? Baik, ini tergantung pendapat mana yang dipilih. Kalau yang mengambil pendapat wajib yaitu mazhab Hanafiyah dan sebagian riwayat Imam Malik dan Ahmad yang mengatakan bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu. Sedangkan ini mampu berarti dia berdosa. Ya. Kalau dia mampu tapi dia tidak berkurban, maka dia berdosa. Ya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kanat lahu sa'atun wa lam yudhahi atau falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan harta tapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Nah, ini ancaman dari Abu Hurairah. Nah, ini punya hadis ini marfu juga secara hukum, ya. Ini menegaskan bahwa kurban itu sangat ditekankan. Nah, adapun bagi yang memegang pendapat bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah, maka wallahu alam dia tidak berdosa, tapi dia tercela. Ya, tapi dia tercela. Gitu ya. Seperti itu. Wallahu alam. Maka usahakan ya kalau punya kemampuan untuk berkurban. Kita mestinya iri ya kepada sebagian orang yang mungkin secara ekonomi tidak terlalu kaya ya. Tidak terlalu kaya, tapi mereka berusaha untuk berkurban. Bahkan mereka menabung ya agar bisa berkurban. Baik. Ustadz, jika sesudah salam saya batal, maka lebih utama baca zikir ba'da shalah atau berwudu dulu? Baik.
berzikir secara umum dan diantaranya setelah salat tidak disyaratkan taharah. Taharah itu hanya disyaratkan ketika apa? Ketika salat, juga ketika membaca Al-Quran langsung dari mushaf. Ya, jadi kalau membaca Al-Qurannya itu tidak disyaratkan taharah, tapi yang disyaratkan taharah itu membaca atau memegang mushafnya, sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama. Nah, adapun tadi mana yang lebih utama? Wallahu alam. Secara umum beribadah dalam keadaan bersuci itu lebih utama daripada beribadah dalam kondisi biasa-biasa saja. Ya. Kalau dikatakan boleh berzikir dalam keadaan tidak taharah, ya boleh. Tapi kalau misalkan ditanya apakah lebih utama, wallahu alam. Ya. Tapi secara umum beribadah kepada Allah dalam keadaan bersuci itu lebih baik daripada dalam keadaan tidak bersuci. Sebagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dalam keadaan bersuci itu lebih baik daripada dalam keadaan tidak bersuci. Allahu a'lam. Bismillah, Ustaz. Saya seorang akhwat. Apakah berdosa jika saya melaksanakan saum Arafah sementara saya masih punya hutang qada saum Ramadan? Syukran. Baik. Kalau dikatakan tidak berdosa atau tidak ya. Kenapa? Karena qada puasa Ramadan itu waktunya muwassa. Waktunya bebas selama setahun, yang penting jangan sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka dia tidak berdosa. Ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu baru bisa mengqadha kapan? Bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban. Yang penting tadi qadhanya jangan sampai apa? Jangan sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya padahal dia mampu. Nah, sedangkan puasa Arafah itu waktunya hanya ya tanggal 9 Dzulhijjah itu. Tidak ada waktu yang lain. Maka seseorang boleh berpuasa Arafah dulu meskipun dia masih punya qadha. Gitu ya. Seperti itu. Dan ini berlaku bagi puasa-puasa sunnah yang lainnya. Tapi kalau ingin lebih praktis, hendaknya mendahulukan qadha dulu sebelum puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ya, agar kita tidak menjadi beban. Ya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, bagaimana dengan seorang akhwat yang tidak bisa sholat Idul Adha dan tidak bisa puasa di tanggal 9 Dzulhijjah karena bertepatan dengan haid, tidak bisa berkurban dan juga belum bisa berhaji karena belum ada rezekinya? Apakah masih bisa beramal soleh atau masih bisa dapat keutamaan bulan Dzulhijjah? Amal apakah yang bisa dilakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun dengan di luar kemampuannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Gitu ya, maka kalau memang tidak bisa melakukan hal itu karena memang ada uzur, maka ya terima, tawakal kepada Allah dan lakukan amal soleh yang bisa dilakukan. Karena keutamaan amal soleh sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis itu umum. Nah, adapun amalan-amalan tadi memang hanya amalan khusus di bulan Dzulhijjah, tapi masih banyak amal-amal soleh yang lain. Berzikir kepada Allah, itu ya, menyebarkan ilmu, ya, mendengarkan ilmu itu juga ibadah. Ya, memudahkan orang berkurban, membantu orang berkurban. Misalkan kalau di masyarakat kalau misalkan tidak bisa ikutan berkurban, ya bisa membantu berkurban, seperti misalkan bantu ngebungkusin dagingnya, ngilok dagingnya, itu juga amal soleh. Itu ya. Jadi jangan berkecil hati. Rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Bukan hanya ada pada amalan-amalan tertentu. Itu ya. Seperti itu. Dulu saja
Aisyah radhiyallahu anha pernah tidak bisa tawaf wada, ya, tidak bisa tawaf wada karena apa? Karena haid. Ya, padahal itu termasuk bagian apa? Rentetan amalan haji. Itu ya, seperti itu. Maka kita jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmatnya dan akan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beramal soleh. Hanya saja kita ini sering menyia-nyiakan amal soleh yang ada di hadapan kita. Buktinya apa? Contoh saja, ketika sholat jamaah saja, sebagian besar saya yakin tahu tentang keutamaan shaf awal. Ya. Padahal itu sudah ada di hadapannya. Tapi coba, banyak gak yang sholat ke masjid kemudian dia nyari shaf awal? Kan enggak. Itu tidak. Itu ya. Nah, makanya agar kita bisa beramal soleh, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melakukan amal soleh. Ya, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah untuk beramal soleh kecuali kita sendiri. Baik, barakallahu fiik. Ini ada satu pertanyaan lewat WhatsApp ya. Tapi ini di jamaah sini bukan? Oh bukan ya. Ini teman saya kira jamaah saya sini. Baik, barangkali cukup ya. Di Ikhwan ada pertanyaan? Nah, cukup ya. Baik, barangkali itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menjadi motivasi bagi kita untuk bisa beramal soleh, khususnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga kita bisa bertemu di kajian berikutnya insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi